Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Sate Pakwan. Kali ini bacaan kita terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku, ketika kita melihat berita di televisi atau kita membaca koran tentang berita atau liputan peperangan, maka di sana dipenuhi dengan senjata-senjata, ada perisai-perisai, dan ada pasukan yang saling bertempur. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya tidak mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berperang melawan tubuh dan daging, tidak. Hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berperang, tetapi perang rohani. Perang rohani karena yang kita lawan adalah si jahat, yang tentu juga dengan bala tentaranya yang jahat pula. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara hari ini untuk berperang melawan mereka. Berperang melawan kejahatan. Berperang melawan si iblis. Nah, tentu saja dalam peperangan tidak hanya bermodalkan keberanian. Kalau kita lihat orang berperang itu tentu dengan segala perlengkapannya. Ada helm, ada baju, di mana baju tentara itu biasanya ada tamengnya, ya. Lalu sepatu, tidak mungkin kan orang berperang kakinya nyeker begitu, atau tanpa alas kaki. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, berperang itu membutuhkan perlengkapan, peralatan. Seperti halnya ketika ajakan perang melawan si iblis yang digelorakan dalam surat Efesus tadi, di mana kita harus persiapan perlengkapan rohani. Kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan itu adalah di ayat yang ke-14 sampai ke-17 demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu supaya tidak melorot celananya. Lucu kan kalau celana sampai kedodoran waktu perang, maka harus kencang nih, harus ada berikat pinggangkan sabuk, ya. Tetapi ikat pinggang ini yang dimaksud bukan sabuk dalam pengertian sabuk beneran, ya. Tetapi sabuk yang dimaksud atau ikat pinggang yang dimaksud adalah kebenaran. Agar kita tetap ada dalam kebenaran ketika melawan si iblis. Kita tidak boleh kompromi, harus kencang, harus diikat dengan kencang sehingga tidak melorot, sehingga tidak kendor semangat kita untuk melawan si jahat. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah, kalau zaman Romawi itu ada, zaman Romawi pada waktu itu baju zirah itu seperti tameng begitu, ya. Nah, supaya apa? Ketika ada senjata dari si iblis, kita bisa bertahan, ya, tidak menusuk masuk ke dalam tubuh kita.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki kita berkasutkan, maksudnya bersepatukan. Di sini dikatakan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, kita harus memberitakan Injil agar si iblis dapat bertekuk lutut. Yang selanjutnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita harus punya perisai. Dan perisai itu adalah iman kita. Bagaimana kita bisa melawan si jahat, si iblis kalau kita tidak punya perisai? Dan perisai itu adalah iman kita. Iman itu satu hal yang sungguh penting dalam kehidupan orang percaya. Karena dengan beriman yang teguh, yang kuat, maka segala persenjataan dari pihak iblis tidak mampu menembus kita. Ini selanjutnya, dan terimalah ketopong keselamatan, ketopong helm. Karena kepala itu adalah salah satu bagian tubuh yang rawan dan mematikan kalau terkena senjata dari musuh. Maka kepala harus dilindungi. Dan kita dalam hal ini dikatakan di sini, dan berketopongkan keselamatan. Tentu kita dilindungi oleh Tuhan Allah kita. Keselamatan yang dari Tuhan. Yang selanjutnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah ini, kita pun juga bisa menghabisi si iblis dengan pedang roh, yaitu berupa firman Allah. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selalu mempergunakan firman Allah, berarti amunisi kita, ya, pedang kita, kalau zaman dulu memang pedang ya, kalau sekarang pistol ya, berarti peluru kita adalah firman Allah. Peluru kita, amunisi kita adalah firman Allah. Itu kalau perang zaman sekarang. Kalau zaman dulu memang pedang. Dan harus diasah, kan, berarti yang harus diasah apa ya? Firman Allah, dengan mempergumulkannya dalam pemahaman kitab suci, dalam persekutuan doa, maka niscaya kita akan mengalahkan si iblis. Kita akan menang melawan si iblis. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, hari-hari ini jahat, maka kami bersiap untuk berperang melawan kejahatan, berperang melawan si iblis. Bukan berperang melawan manusia, tubuh, dan daging, tetapi kami berperang melawan roh kegelapan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menang dalam peperangan itu, melawan si jahat. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mendengarkan pujian Api Kemuliaannya. Datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua.
Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja